kita nyanyi pujian Bapa Engkau sungguh baik ya. Iya, Kak. Ya. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kita ulangi dari awal. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih atas berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Oh, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia
besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidup. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang Terima kasih Tuhan, sungguh besar setiamu di sepanjang kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menaikkan syukur kami Tuhan atas kebaikan yang Kau berikan, yang tak pernah habis-habisnya di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk selalu bersyukur, untuk penyertaan dan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sore hari ini kami akan memulai ibadah sharing kami Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau mau mengampuni kami Tuhan. Engkau mau mentahirkan segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, sehingga kami boleh menjadi anak yang layak dan berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sembunyikanlah kami di balik salib-Mu. Biarlah Engkau yang semakin besar, kami semakin tidak kelihatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami kepada Bapa di surga yang kami persembahkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Ya. Shalom. Siapa nih? Kak Nathan ya? Iya, Kak Iya, Nathan. shalom Kak Nathan. Shalom. Ya. Kabarnya bagaimana Kak? Baik, Kak. Kemarin itu waktu gunung meletus itu nggak Ya, kena ya Kak ya? di daerahku di Malang ini enggak. Tuhan Di berkati enggak Malang kena. bukan? Yang Enggak. kena itu di mana toh Kak? Lumajang ya? Lumajang sama kabupatennya Malang. Aku di kota. Oh, di Kabupaten Malang. Ya saya pikir kan ada beberapa teman juga yang dari Malang. Saya pikir mereka terkena dampaknya, tetapi ternyata tidak. Oke, iya. Iya, Oke, Kak. selamat sore Kak Nathan dan juga Kak Febri. Sore hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan yang saya dapat. Saya baca ya dari Mazmur pasal 31 ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Ya, oke, saya bagikan di sini ayatnya ya, di chatting, supaya kakak-kakak juga bisa baca. Ya, dari Mazmur 31, aslinya sih ayat 22 sampai 23 ya, tapi karena ini dari Alkitab Sabda, jadi dia tertulis ayat 21 dan 22. Ya, saya ingin berbagi tentang ayat ini. Awal-awal dulu saya terkena penyakit asam lambung dan kecemasan. Hampir setiap hari saya itu selalu mengalami ketakutan yang luar biasa, ya, takut mati, takut bagaimana keluarga saya, istri saya, seperti itu. Bahkan takut-takut yang lain juga ya, segala macam itu takut. Karena memang pengaruh penyakitnya ini
seperti itu. Oleh karena itu, setiap kali ada saya mengalami ketakutan itu, saya itu selalu meminta pertolongan daripada Tuhan. Dan terpujilah Tuhan, kasih setia Tuhan itu selalu ketika saya membutuhkan pertolongan, ketika saya ada di dalam kesesakan, Tuhan itu selalu memberikan kasih setianya dengan ajaib, ya seperti ayat ini. Tuhan selalu menunjukkan kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Jadi kadang kita mungkin ada dalam masalah, kita tidak tahu harus bagaimana caranya, ya mungkin masalahnya berat, ya mungkin setiap kita kan pasti punya masalah, Kak Nathan punya masalah, terus misalnya Kak Febri juga ada persoalan dan pergumulan, tapi ketika kita nggak tahu harus bagaimana, ya kita cuma bisa bilang sama Tuhan aja, Tuhan saya tidak tahu saya harus bagaimana, tolonglah saya, begitu. Itulah yang saya ucapkan ketika saya mengalami sakit. Tuhan, saya mengalami ketakutan, saya mengalami kecemasan, tolonglah saya tidak tahu bagaimana caranya, tapi saya percaya Tuhan Yesus yang bisa menolong. Dan setiap kali ketakutan itu datang, saya berdoa, selalu saya merasa tenang, gitu. Ada ketenangan, ada damai sejahtera, ketakutannya hilang, ya. Dan itu luar biasa, ya. Saya alami sendiri, ya. Saya alami sendiri. Saya dari bulan Januari sampai bulan April itu saya mengalami ketakutan setiap hari karena pengaruh penyakitnya ini, ya. Jadi hampir setiap hari itu saya dengan Ibu Lydia, ya, istri saya, kami selalu berdoa, kami selalu minta pertolongan Tuhan, dan Tuhan itu sungguh baik, ya. Saat kami ada dalam kesesakan, Dia datang dengan pertolongannya yang ajaib. Di ayat yang ke-23 ini, aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapanmu. Kita mungkin berpikir ketika kita ada masalah, Tuhan itu nggak mau dengar kita, ya, arti ayat ini, ya. Kita berpikir, Tuhan di mana sih? Kenapa Tuhan tidak mau menjawab persoalanku, begitu? Tuhan kemana sih? Kok Tuhan nggak seperti tolong-tolong, gitu, ya. Saya awal-awal sakit juga begitu, ya. Saya berpikir, kok Tuhan nggak menolong, Tuhan kemana, gitu. Tetapi setelah saya waktu berjalan terus, saya baru sadar bahwa Tuhan itu selalu bekerja, ya. Dia tidak bisa, kita mungkin tidak bisa melihat pekerjaan Tuhan, tetapi kita punya iman percaya bahwa Tuhan itu lagi bekerja buat kita. Makanya di sini dikatakan di ayat 23 yang bagian B, tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Jadi saat kita berteriak minta tolong itu Tuhan mendengar, ya. Tuhan itu tidak mungkin, bahkan sebelum kita mau berdoa aja mungkin Tuhan sudah tahu sih apa yang kita mau doakan, seperti itu. Jadi Tuhan itu maha tahu segalanya, apa yang paling tersembunyi di dalam hati kita sekalipun Tuhan itu tahu, kita nggak bisa tutupi-tutupi. Mungkin sama manusia kita bisa berbohong, sama orang lain kita bisa tutup-tutupi, tetapi tidak ada satupun hal yang tersembunyi buat Tuhan. Tuhan itu maha tahu segalanya. Oleh karena itu, ketika kita punya pergumulan, ya kita sampaikan itu di dalam doa kita. Tuhan, saya punya pergumulan sakit, saya punya pergumulan dengan pekerjaan, saya punya pergumulan dengan pendidikan saya, gitu. Tolonglah saya Tuhan agar supaya saya bisa mendapatkan pertolongan-Mu, gitu. Tuhan pasti dengar, ya. Dan kalau kita punya iman dan percaya, Tuhan bukan saja mendengar, tetapi Dia juga menjawab, ya. Jadi ketika kita berdoa, Tuhan pasti mendengar, tetapi jawabannya itu tergantung dari iman percaya kita dan juga tergantung dari waktunya Tuhan. Jadi kapan Tuhan mau, misalnya Kak Febri berdoa, misalnya Tuhan, saya minta mobil, gitu. Tuhan pasti mikir, minta mobil buat apa? Itu kan bukan keperluannya Kak Febri, tetapi itu hanya untuk supaya senang-senang, ya, supaya nanti dilihat orang ini begini. Nah, nanti kita juga nggak tahu, siapa tahu kalau kita naik mobil mungkin terjadi apa-apa, begitu. Jadi Tuhan tahu seperti itu. Tidak mungkin, ya, misalnya ada orang tua dengan anak kecil.
anak kecilnya minta sama bapaknya, "Pak, saya mau main dengan pisau." Nggak mungkin bapaknya kasih ya, karena alat tajam ya. Seperti itu juga kita dengan Tuhan. Kita minta sesuatu, kita minta yang Tuhan uh, pasti berikan itu karena Tuhan sudah tahu apa yang terbaik buat kita. Jadi tidak mungkin Tuhan kasih sesuatu yang melebihi kemampuan kita. Kayak anak minta pisau, bapaknya kasih yang nggak mungkin ya. Bapaknya paling mungkin anak masih kecil, masih umur 1 tahun atau 2 tahun, mau Pak saya mau main dengan pisau, nggak bakalan mungkin dikasih sama orang tuanya ya, karena orang tuanya takut nanti kalau dia main dengan pisau tangannya terluka atau apa begitu ya. Sama dengan Tuhan juga, ketika kita minta sesuatu untuk memuaskan keinginan kita, ya di situ Tuhan pasti tidak akan menjawabnya ya, tetapi Tuhan menjawab sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi ketika kita ada dalam persoalan, permasalahan, kita harus punya iman percaya aja bahwa Tuhan itu pasti akan menjawab setiap persoalan kita, Tuhan pasti akan menjawab setiap pergumulan kita dengan caranya sendiri, dengan kehendaknya sendiri. Bukan dengan apa yang kita pikir ya, karena kita ini manusia terbuat dari tanah ya, dari debu ya, kita tidak punya kemampuan apa-apa. Yang menciptakan kita ya Tuhan ya. Jadi yang paling tahu hidup kita ya Tuhan ya. Sama seperti Kak Nathan mungkin punya HP merek iPhone ya. Kalau HP-nya iPhone-nya rusak, terus Kak Nathan bawa ke servis tukang servis TV, ya mana tahu tukang servis TV ya. Dia malah nggak tahu, waduh saya servis TV kok malah di bawah HP ya, seperti itu. Jadi Tuhan yang menciptakan kita, jadi dia tahu apa yang terbaik buat kita ya. Kak Nathan punya HP misalnya iPhone, ya bawanya berarti ke tempat tukang servis HP. Jadi yang tahu tukang servis HP. Seperti itu kurang lebih dari saya. Jadi kita harus tetap percaya bahwa dalam kesesakan kita, dalam pergumulan kita, Tuhan itu selalu kok, dia selalu mendengar kok. Ini tadi yang di Mazmur tadi ya. Tuhan itu selalu, tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku. Jadi Tuhan itu selalu mendengar, tidak mungkin dia tidak mendengar. Ya, tapi jawabannya itu bisa iya, bisa tidak, bisa nanti. Jadi bisa iya itu sekarang, bisa nanti baru dijawab, tapi juga bisa tidak dijawab. Karena kalau tidak dijawab itu berarti itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan sudah rencanakan. Kalau Tuhan tidak jawab, berarti Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Itu saja dari saya mungkin. Terima kasih untuk Kak Febri dan Kak Kak Nathan. Sekarang siapa nih yang mau duluan setelah saya? Kak Febri atau Kak Nathan? Silakan. Atau Kak Nathan duluan boleh. Silakan Kak Nathan. Ya Kak, Iya, silakan Kak. saya mau sharing. Kan Ya. saya kemarin hari Sabtu itu ada acara sama teman-teman mau berangkat ke Bromo, mendaki. Saya sudah Iya. siap-siap malam jam 1 malam hari Sabtu itu sudah pesen tiket, sama sudah pesen sama sepeda motornya yang trail sudah siap, bajunya sudah Iya. tak siapin. Ya saya ke Tuhan semoga nggak ada apa-apa. Nah terus pas hari Minggu itu tiba-tiba jam 3 sore itu kan rencananya Minggu jam 1 malam berangkat. Nah jam 3 sore itu mau ngambil trailnya, kan pesen. Iya. Kasih kabar kalau Semeru itu meletus. Nah dari situ untung coba kalau sudah berangkat. Ya di sana nggak bisa pulang. Di sana kalau sudah masuk ke kotanya ya nggak bisa pulang. Di mana ada kabut, lahar dingin, rumah-rumah banyak yang rusak. Tung aja nggak jadi berangkat. Ya akhirnya dibadalin semua, ya akhirnya di rumah aja. Temen-temen pada ketawa. Nggak jadi berangkat akhirnya.
Ya, begitu aja, Kak. Ya, jadi uh, ini saya mau kasih tahu Kak Nathan ya. Kalau misalnya kita terhindar dari suatu kecelakaan, kita terhindar dari suatu persoalan, ya seperti yang Kak Nathan alami ini kan, Kak Nathan tidak jadi pergi karena ternyata ada nanti gunung apa kemarin Gunung gunung Semeru. Gunung Semeru meletus. Nah tadi Kak Nathan sempat bilang untung aja saya nggak pergi ya. Nah Iya, kata-kata ini kalau menurut saya harus diganti. Jadi jangan bilang untung aja saya nggak pergi, tapi bilang begini, puji Tuhan saya tidak jadi pergi ya. Kalau kita ya, bilang untung itu ya mungkin karena kebiasaan orang Indonesia ya, selalu kalau terhindar iya, dari kecelakaan, misalnya untung aja saya tidak kecelakaan. Tapi misalnya kecelakaan, tapi untung saya cuma luka-luka gitu. Atau misalnya ada apa, cuma luka-luka besar, untung saja saya cuma luka besar, nggak sampai patah tulang. Ya kadang orang Indonesia suka begitu ya. Tetapi iya, kita sebagai orang yang sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bilang puji Tuhan, terima kasih Tuhan, saya tidak jadi pergi, saya terhindar dari segala bahaya, terhindar dari segala apa persoalan. Jadi kita ganti kata untungnya dengan puji Tuhan. Artinya semua itu kan terjadi karena pertolongan Tuhan. Kalau coba misalnya apa tadi Kak Nathan jadi pergi ke sana ke iya. Ke Bromo. Nah, Bromo. malah jadi itu gunung apa Mendaki. Semerunya meletus malah jadi ini kan. Iya, jadi bahaya. Nah, itu dia. Makanya kita harus bilang puji Tuhan ya, puji Tuhan. Jadi kita senang, Tuhan itu senang kalau kita bilang puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, kalau kita bilang untung, ya bagus juga, tetapi untung untung buat siapa gitu? Buat diri kita sendiri dong berarti ya. Tapi kalau kita Oh, bilang puji Tuhan, berarti tandanya kita berterima kasih sama Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya tidak jadi pergi ke Bromo, saya terhindar dari letusan Semeru, saya aman di rumah, saya masih tetap sehat dan tidak ada masalah. Jadi jangan sering biasakan kita mengatakan sesuatu yang apa ya, yang karena memang sudah kebiasaan ya orang Indonesia seperti itu ya. Tapi kita menggantinya dengan kata-kata yang menyenangkan hati Tuhan ya, misalnya puji Tuhan saya berhasil mendapatkan ini gitu, atau terpujilah nama Tuhan saya berhasil. Tapi bagus juga nih Kak kalau misalnya kita lagi sedang sakit atau kita sedang dalam musibah, kita bilang puji Tuhan juga malah Tuhan itu tambah senang loh, benar. Misalnya puji Tuhan saya bisa merasakan sakit ini gitu. Karena apa? Karena mungkin lewat sakit itu Tuhan izinkan terjadi, itu ada suatu maksud dan rencana tertentu untuk kebaikan kita ya. Jadi segala Tuhan memang tidak pernah kasih manusia sakit, tetapi Tuhan bisa mengizinkan sakit itu terjadi agar manusia itu menjadi sadar, dia menjadi bertobat, dia dekat sama Tuhan ya. Itu namanya jadi kalau misalnya kita nggak punya uang, puji Tuhan, saya nggak punya uang. Ya, misalnya tanggal tua gitu, belum ada rezeki, puji Tuhan, saya lagi misalnya uangnya cuma sedikit, jadi puji Tuhan, saya belum ada rezeki, jadi saya bisa tinggal-tinggal dulu di rumah, nggak keluar-keluar rumah dulu, misalnya seperti itu ya. Jadi kita lebih banyak mengucap syukurnya daripada kita biasanya kalau orang suka bersungut-sungut ya, ya katanya iya. apa? Saya kayak, aduh, kenapa begini ya? Aduh, misalnya atau ada yang lebih parah bilang sialan gitu kan, misalnya kayak gitu. Atau kan orang Jawa Timur kan lebih parah lagi ya, apa kalau maki-makinya itu lebih Iya, parah. Jawa Timur, Jawa Tengah ya sama ya. iya Semua sama. daerah punya maki-makian ya. Ya itu tidak baik ya. Apalagi kalau Iya, kita sambil main game begitu, terus kalah itu, terus kita keluarin kebun binatang dari gajah, semut, apa jerapah.
Semuanya keluar. Semuanya dikeluarin ya. Itu ingat, kalau itu ada ayatnya, Kak. Itu ada ayatnya. Apa yang kamu ucapkan itu nanti harus kamu pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita mengucapkan jelek, ya nanti Tuhan akan perhitungkan semua itu ya. Tuhan akan minta kita bertanggung jawab. Kamu selama di dunia ini kamu ngomongnya ini. Sudah, kamu masuk neraka. Nah, seperti itu. Jadi kita harus bertanggung jawab sama ucapan kita. Ucapan itu adalah doa. Kalau kita katakan terpujilah Tuhan, berarti kita sedang menyenangkan hati Tuhan. Tapi ini saya juga ikut bersyukur Kak Nathan tidak jadi ke Bromo. Akhirnya Kak Nathan bisa terhindar dari letusan pengaruh letusan Semeru ya. Ya, letusan Iya, Semeru. iya puji Tuhan. Bromo dengan Semeru itu dekat ya Kak ya? Deket Kak, nyambung satu tektonik. Jadi satu garis gitu. Berarti yang di Bromo juga kena ya, pasti ya. Pasti juga kena abunya, kena wedus gimbal kalau di sini namanya. Kena abu vulkanik. Abu panas itu ya. Ya, kena abunya. Iya. Kan Kalau di Jogja sini kan Gunung Merapi dulu waktu itu. oh, Gunung Merapi ya kayak. Oh. Iya, yang siapa itu yang meninggal yang di iklan Extra Joss itu. Saya lupa namanya. Nah, iya. Jan itu. Ya, Mbah Marijan benar Oh, itu. Jan. Ya, Oh, di iya Gunung Kak. Merapi dia. Hmm, Ya, jadi saya bersyukur ya, puji ya, Tuhan, Kak Nathan tidak jadi pergi ke Gunung Bromo dan Kak Nathan bisa terhindar dari ya kita tidak harapan. mengerti, kita tidak tahu apa yang akan terjadi kalau kita pergi ke sana. Mungkin kita terkena awan panasnya atau kena laharnya atau apa ya kita nggak tahu. Tapi Tuhan sudah merencanakan supaya kakak terhindar dari bahaya. Jadi kita bersyukur, berterima kasih Tuhan sudah menjaga Kak Nathan dan teman-teman sehingga Kak Nathan tetap bisa aman-aman, sehat selalu ya Kak ya. Ya, ya Ya, Kak. oke. Terima kasih banyak Kak Nathan untuk. Ada yang mau ditambahkan lagi Kak Nathan? Tak ada Kak. Sama-sama Kak. Oh, ya. Terima kasih banyak untuk Kak Nathan. Puji Ya Tuhan Kak. kesaksiannya. Terima Walaupun kasih. singkat, tapi ya kita bisa dapat banyak hal dari apa yang Kak Nathan bagikan. Oke, sekarang kita ke Kak Febri nih. Silakan Kak Febri. Terima kasih Kak. Ya. Untuk seri saya kali ini, seperti Kak Maria punya tadi, meskipun kita punya pergumulan atau segala sesuatu yang membuat kita duka, tetapi Tuhan tidak akan pernah membuang kita. Tuhan akan terus mengayomi kita apapun yang terjadi dalam diri kita. Macam kejadian yang Kak Nathan punya kemarin, meskipun mungkin pas mau berangkatnya itu tidak ada, mungkin bukan tidak ingat atau apa begitu, mungkin tidak kepikiran begitu, kepikiran untuk berdoa kepada Tuhan, tetapi Tuhan masih mengayomi, masih memberi kesempatan, memberi apa begitu supaya tidak jadi pergi. Karena di sana mungkin sudah ada bencana dan Tuhan memberikan anugerahnya, dia memberkati melalui kejadian-kejadian itu supaya tidak jadi pergi, supaya kita tidak dalam cobaan yang saudara-saudara kita yang di sana. Iya. Dalam pergumulan kita juga kita sering tidak sabar begitu, tidak sabar akan keadaan kita. Kadang kita berdoa, merasakan hadirat Tuhan dalam kita, tetapi kadang juga dilema dalam arti di setiap pergumulan kita, kadang kita tidak merasakan hadiratnya Tuhan. Kita percaya Tuhan itu ada, tapi terkadang dilema bertanya, Tuhan itu sebenarnya di mana? Kok Tuhan biarkan saya seperti ini? Apa Tuhan itu benar-benar ada atau tidak? Gitu. Iya. Sebenarnya Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam diri kita untuk
untuk membentuk kepribadian kita. Amin. Macam seperti sharingnya Kak Mario dulu yang saya pernah dengar tentang sebelum tahu itu benar-benar emas, dia harus diuji dalam bara api dulu. Iya. Pada akhirnya kita bisa melihat, kita bisa tahu bahwa itu benar-benar emas. Dan begitu juga Tuhan. Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam diri kita itu, meskipun pergumulan hebat yang ada dalam diri kita tuh, Tuhan tidak lepas tangan begitu. Tuhan tidak lepas tangan, tidak membiarkan kita jatuh sendiri, kita berjuang melewati segala pergumulan itu sendiri. Tetapi Tuhan dengan senang hati, dengan cinta dan kasih-Nya mengangkat kita dan membuktikan pada akhirnya nanti bahwa kita ini adalah benar-benar emas. Dan dari setiap pergumulan yang kita lalui itu, pada akhirnya Tuhan akan memberikan mahkota kehidupan untuk kita. Amin. Itu saja, Kak. Terima kasih. Iya, luar biasa. Ya, terima kasih Kak Febri. Betul sekali bahwa pergumulan ya atau namanya persoalan, permasalahan hidup itu kita harus syukuri. Kenapa kita harus syukuri? Karena itu untuk memurnikan kita. Kalau kita cuman hidupnya lurus saja, tidak ada pergumulan, tidak ada ujian, ya bagaimana kita bisa naik ke tangga yang berikutnya ya. Jadi kita kan naik tangga dari yang terbawah dulu, satu tingkat. Nah, nanti kalau kita seperti orang sekolah lah, kalau kita sudah lulus sekolah, oh ternyata dulu saya belum tahu, ternyata setelah saya lulus saya sudah tahu seperti itu. Nah, jadi itulah yang Tuhan juga kerjakan di dalam hidup kita. Kalau kita dikasih ujian, kita dikasih pergumulan, justru kita harus bersyukur ya. Terima kasih Tuhan, saya dikasih sakit penyakit ini, saya jadi bisa bersyukur, saya bisa dekat sama Tuhan ya. Kalau saya tidak sakit, mungkin saya sibuk bekerja, saya lupa sama Tuhan, saya sibuk cari uang, saya lupa sama Tuhan, saya sibuk misalnya main dengan teman-teman, saya jadi lupa sama Tuhan. Nah, seperti itu ya. Jadi kadang Tuhan mengizinkan semua itu terjadi itu untuk kebaikan kita juga ya. Jadi seperti Kak Febri bilang barusan itu, kita dimurnikan itu semua untuk kebaikan kita. Jadi harusnya kita bersyukur. Tuhan tidak pernah kasih sesuatu yang tidak baik sama kita. Tuhan itu selalu memberikan terbaik untuk anak-anaknya. Kalau mungkin dia kasihnya harus melalui ujian, ya kita harus menjalani jadi dengan penuh ucapan syukur ya. Kalau agama kita, saudara kita di agama sebelah kan selalu bilang dengan ikhlas. Nah, ikhlas itu namanya artinya kita mengucap syukur ya, mengucap syukur bahwa segala sesuatu itu terjadi pasti ada maksud dan rencana Tuhan. Sama seperti di Roma 8 ayat 28. Ini ayat hafalan kita semua ya harusnya. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihinya dan yang terpanggil ya. Apa selanjutnya itu saya lupa, tetapi intinya Allah turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihinya. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan itu akan selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Ya, terima kasih Kak Febri untuk sharingnya pada sore hari ini, walaupun singkat, tetapi itu menjadi berkat juga buat saya bahwa meneguhkan saya bahwa apapun persoalan yang kita alami, kita harus bersyukur bahwa semua itu Tuhan izinkan terjadi untuk membuat kita itu semakin dimurnikan ya. Seperti emas itu ya, kalau emas itu semakin dibakar dengan api dia semakin murni ya. Emas kita taruh di mana aja ya, kita taruh di misalnya di becek di mana dia tetap akan warna kuning karena dia sudah dimurnikan. Sama seperti hidup kita ya, kalau hidup kita sudah dimurnikan, kita mau ditaruh di mana nih tempat orang yang tidak baik atau di mana, ya kita tetap jadi terang buat mereka, kita jadi teladan buat mereka, sama seperti emas gitu ya. Jadi itulah maksud Tuhan untuk memurnikan setiap kita. Ya, terima kasih Kak Febri untuk sharingnya pada sore hari ini Kak.
Sama-sama. Ada lagi? Ya, ada lagi yang mungkin ingin ditambahkan atau ditanyakan oleh Kak Febri atau Kak Nathan? Silakan. Tidak ada. Kalau Kak Nathan ini kapan ini kontraknya mau yang rencana perpanjangan kontraknya ke bulan apa, Kak? Bulan Desember ini, akhir Desember. Akhir Desember. Oke. Kita selalu bawa di dalam doa ya. Semoga Kak Iya, Kak. Nathan kalau Tuhan mengizinkan Kak Nathan bisa lanjut bekerja di situ. Tetapi ya, kita kan juga harus tahu bahwa segala sesuatu itu, makanya Kak Nathan juga harus berdoa. Kak Nathan bilang, Tuhan, kalau memang Tuhan mengizinkan saya terus bekerja di sini, berarti ada maksud dan tujuan Tuhan yang baik. Tetapi kalau nanti misalnya pun ini Kak Nathan tidak diperpanjang di situ, Kak Nathan tidak boleh kecewa ya. Mungkin ada rencana Tuhan yang lain yang lebih bagus. Tetapi kita sih berharap Kak Nathan bisa tetap bekerja, bisa tetap mencari nafkah ya. Ini kan Kak Nathan belum berkeluarga ya, mungkin untuk membantu Belum. orang tua ya, untuk membantu keluarga supaya untuk masa depannya Kak Nathan juga sendiri ya. Kita berdoa supaya kontrak kerjanya Kak Nathan ini bisa diperpanjang. Oke. Dan buat Kak Febri, kapan ini ujian semesternya dilaksanakan? Ditunda lagi, Kak. 1 minggu lagi, tanggal 13 jadinya. Soalnya besok 1 minggu ini ada kegiatan di sekolah, jadi ditunda. Oh, tanggal 13. Oke, iya, nanti kita sama-sama doakan. Semoga ujian yang dijalani oleh Kak Febri. Yang penting, ingat, Kak Febri juga harus belajar ya. Jangan cuma berdoa, tetapi tidak belajar ya. Nah, itu sama aja kita bohong dong ya. Kita Ya. bilang, Tuhan, tolong bantu saya supaya saya bisa mengerjakan soal-soal. Tetapi saya, misalnya nih contohnya saya berdoa seperti itu, tapi saya tidur santai-santai. Ya berarti ya tidak ada gunanya ya. Jadi kalau Kak Febri sudah berusaha belajar sungguh-sungguh, setelah itu baru Kak Febri berdoa. Ada istilahnya ora et labora ya, berdoa dan berusaha. Jadi segala sesuatunya itu kita perlu doa, tetapi kita juga harus punya usaha ya. Kalau kita cuma usaha aja tanpa doa, usahanya sia-sia. Kalau kita cuma doa aja tanpa usaha, ya doa kita juga sia-sia ya. Jadi harus satu paket. Jadi Kak Febri yang semangat ya, semoga Kak Febri tetap sehat ya, jaga kesehatan supaya nanti Kak Febri bisa belajar dan nanti ujiannya Tuhan yang berikan Kak Febri hikmat, berikan Kak Febri pengetahuan, pengertian yang benar supaya Kak Febri bisa menjawab ujiannya dengan baik dan hasilnya baik ya. Amin, Kak. Amin. Oke. Baik, karena teman-teman ini sudah mau jam 5, kita akan akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Atau ada yang mau didoakan, ada yang sakit? Tidak ada ya. Yang secara khusus misalnya ada yang sakit, Kak Febri atau Kak Nathan? Tidak ada ya. Tidak, Kak. Tidak ada. Oke, puji Tuhan. Oke. Ya, baik. Mari sama-sama kita merendahkan hati kita. Kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau pada sore hari ini kami boleh berkumpul bersama, kami boleh saling berbagi apa yang menjadi pengalaman hidup kami, apa yang menjadi firman Tuhan yang kami renungkan, kami bagikan dengan yang teman-teman kami yang lain, sehingga ini boleh menjadi berkat rohani bagi setiap kami, Tuhan. Sekiranya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang memberikan kami kekuatan, sehingga kami mampu melakukan apa yang kami sharingkan. Kami baru sharingkan tentang bagaimana ketika kami menghadapi pergumulan, bagaimana kami bisa tetap mengucap syukur di dalam segala sesuatu yang kami hadapi. Kiranya Tuhan, kami mau menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Kami mau selalu bersyukur apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, karena kami percaya bahwa
Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang sangat mengasihi kami, yang selalu menyayangi kami, selalu menjaga kami, selalu mengawasi kami, selalu mendengar dan menjawab doa-doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan pada sore hari ini kami berdoa untuk Kak Nathan. Tuhan, kami serahkan rencana pekerjaan dia, Tuhan. Kalau memang ini rencanamu, Tuhan, kami percaya, kami imani bahwa Kak Nathan akan diperpanjang kontrak kerjanya di perusahaan yang sekarang dia tempat bekerja. Tetapi jika nantinya tidak seperti itu, Tuhan, kami juga percaya bahwa Tuhan punya rencana yang lebih bagus untuk Kak Nathan. Jadi kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, biar kehendak Tuhan saja yang terjadi untuk Kak Nathan. Berkati Kak Nathan sekeluarga, kami mengucap syukur Kak Nathan tidak jadi pergi ke Gunung Bromo sehingga terhindar dari berbagai mara bahaya Tuhan. Kami berdoa untuk kesehatannya, Tuhan pelihara selalu, berkati keluarganya juga dengan kesehatan, dengan damai sejahtera, dengan sukacita, jauhkan dari segala pergaulan buruk, jauhkan dari segala hal-hal yang tidak berasal darimu, putuskan segala kuasa-kuasa gelap, kuasa-kuasa jahat, di dalam nama Yesus kami percaya penyertaan dan kasih Tuhan senantiasa menyertai Kak Nathan sekeluarga. Kami juga bawa untuk Kak Febri, kiranya Tuhan memberkati Kak Febri, terutama dalam rencana dia untuk nanti mengadakan ujian. Kiranya Tuhan yang memberikan dia hikmat dan pengetahuan sehingga Kak Febri boleh sungguh-sungguh mengerjakan setiap tugas ujiannya dengan baik. Berikan dia kesehatan dan kekuatan Tuhan, sehingga ketika dia belajar, dia boleh tetap sehat. Pada saat ujian, dia juga tetap sehat, sehingga dia boleh mengerjakan ujiannya, dan semuanya mendapatkan hasil yang terbaik, dan itu boleh menjadi hasil yang baik untuk masa depannya ya Tuhan. Berkati keluarganya Tuhan, orang tuanya yang terpisah jauh dengan dia di kampung Tuhan. Tuhan pelihara dengan kesehatan, Tuhan pelihara dengan damai sejahtera, dengan ketenangan, dengan sukacita di hati, dengan berkat-berkat-Mu yang mereka perlukan, Engkau senantiasa sediakan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, teman-teman kami di komunitas Biji Sesawi. Kami berdoa untuk setiap mereka yang ada di dalam sakit dan penyakit. Kami berdoa, kami memohon belas kasih Tuhan, kiranya Tuhan mengampuni segala dosa dan kesalahan mereka, dan Tuhan berkenan untuk menyembuhkan sakit mereka. Di dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur darah Yesus, mereka sudah sembuh. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang ada di dalam pergumulan hidup mereka. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan pengharapan, Tuhan memberikan kesabaran, sehingga mereka boleh melalui setiap pergumulan mereka tetap berpengharapan kepada Tuhan, bahwa di balik setiap pergumulan yang terjadi, pasti ada rencana Tuhan, kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan yang akan Tuhan nyatakan atas setiap mereka. Terima kasih Tuhan, jadikan komunitas Biji Sesawi ini sebagai komunitas yang terus bertumbuh bersama, yang saling menopang satu dengan yang lainnya, yang semakin bangkit, yang semakin semangat untuk mencari Tuhan lebih daripada kesibukan dunia dan lain sebagainya Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan ucapan syukur kami Tuhan, yang kami persembahkan kepada Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Ya, oke. Terima kasih Kak Febri, Kak apa? Sebentar, saya foto dulu ya. Ya. Oke, terima kasih Kak Febri dan Kak Nathan ya sudah. Oh, belum ini ya, dinyalain ya Kak Febri, dinyalain dulu kameranya Kak. Oh, gelap Kak. Oh, gelap. Ya, sebentar ya. Oke, ya. Ya, terima kasih Kak Nathan ya. Terima kasih juga Ya, Kak Kak. Febri. Ya, sehat selalu ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa hari Selasa. Shalom. Selamat Shalom. malam. Selamat Ya. malam.